Pemirsa, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah Marcelino dan kawan-kawan tentunya menekuk Arab Saudi dengan skor 2-0. Berkat kemenangan itu, peringkat timnas Indonesia langsung lompat ke posisi ketiga, 1 poin di bawah Australia yang ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Untuk memperkuat lini serang, Indonesia segera mendatangkan penyerang handal. Salah satunya adalah Ole Robedi yang sedang diincar saat ini. Akankah kemudian dengan adanya pemain tambahan seperti Kevin Dix, Max Hilgers dan juga Ole Robedi, timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami ada mantan kiper timnas Indonesia Marcus Horizon melalui sambungan Zoom. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Opan Lamara. Dan saat ini di studio TV One sudah bergabung bersama dengan kami ada pemerhati sepak bola sekaligus pemimpin redaksi TV One, Bang Lalu Marasatria Bangsa. Selamat petang, Bang. Petang, Mbak ya. Ya, kita sapa juga. Selamat petang, Bu Markus. Selamat petang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Bang Marat terlebih dahulu, Bang. Kalau kita lihat kemarin kemenangan Indonesia kontra Arab, paling tidak membuka peluang kembali Indonesia bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalau Anda melihat, Bang, sebenarnya apa yang membuat permainan timnas kita begitu luar biasa kemarin, bahkan juga bisa meraih kemenangan kontra Arab Saudi? Siapa yang berperan di sini? Ya, semuanya berperan. Yang pasti ada juga faktor yang dilupakan adalah satu faktor kritik. Kritik publik yang demikian keras kepada STY terkait soal pola main. Kedua, tekanan daripada federasi, dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir yang kemarin ya, mengancam akan mengundurkan diri. Itu berperan besar melecut STY sebagai pelatih untuk mengeluarkan seluruh pikirannya dan seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Kalau kita lihat bahwa dari sebelumnya lawan Jepang maupun lawan Cina, kan perbedaan terjadi. Baik dari pola main maupun semangat. Kemarin kalau kita lihat seluruh pemain timnas itu mengejar bola, tidak menunggu. Meskipun polanya sedikit bertahan, tapi semua pemain timnas itu mengejar pemain-pemain Arab Saudi. Benar bahwa secara ball position kita kalah jauh. Arab Saudi itu 73%, kita 27%. Tapi kan hasilnya beda. Kita bisa memanfaatkan peluang sekarang yang ada jadi gol. Meskipun pada awal-awalnya ada suatu peluang emas tapi terlewat gitu. Tapi kita syukuri apa yang sudah dicapai oleh timnas. Ya, ternyata kritik itu bisa boleh dimanfaatkan dengan lebih positif dan juga produktif dalam laga kemarin ya, lawan kritik Arab Saudi. Dan tekanan kepada STY dan timnas itu dilihat sebagai vitamin, bukan sebagai musuh. Gitu. Itu yang udah membuat kemenangan kita dan juga semangat dunia sepak bola kembali membara untuk kemudian menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ingin ke Bang Markus. Bang, kalau Anda melihat ya dari permainan kontra Arab Saudi kemarin dan juga beberapa game sebelumnya, tentu kita melihat ada perbedaan yang begitu cukup erat lah kalau kita lihat ya, tapi mencolok juga. Tapi kalau misalnya kita lihat, Bang, apa yang menurut Anda menjadi pembeda dalam pertandingan lawan Arab Saudi kemarin? Ya, yang pertama saya ucapkan dulu ya selamat buat tim nasional yang meraih kemenangan pertama lawan Arab Saudi di GBK. Saya melihat anak-anak pemain tim nasional sudah berjuang sampai 99 menit. Ya, ini yang kita harapkan ya. Pada pertandingan Arab ini sangat berbeda ya. STY mempunyai strategi, dia memainkan ya kurang lebih 3-5-2 sepertinya, terus striker dan satu Marcelino Ferdinand dimasukin di menit-menit awal. Biasanya kita ketahui Marcelino ini kadang-kadang dimainkan di babak kedua atau sebagai pengganti. Nah, dengan kehadirannya Marcelino di lini tengah, Marcelino dapat merubah keadaan. Dia bisa mengacak-acak lini pertahanan lawan Arab Saudi, sehingga Arab Saudi tidak mengetahui ini ada Marcelino, seorang Marcelino yang emang jarang dimainkan. Ternyata kemarin dimainkan. Akhirnya ya Arab Saudi tempat kebingungan nih di lini tengah. Kita ketahui emang Arab Saudi di lini tengah kalah sama pemain-pemain kita ya. Mereka selalu menyerang lewat flank sayap dari sisi kanan kiri di para pemain tim nasional. Makanya di sini letak keunggulan kita.
bagaimana peran para gelandang-gelandang kita berperan sangat bagus sekali, dan itu yang menyulitkan buat Arab Saudi. Iya, kalau kita lihat kan memang permainan Marcelino begitu luar biasa, dia menjadi man of the match pada laga lawan Arab Saudi kemarin. Apa yang bisa Anda lihat dari pemain satu ini, Bang? Ya, saya sama Marcelino di Timnas U16 saya mulai 2018 ya. Kita emang sudah mengetahui Marcelino ini mempunyai bakat yang sangat-sangat bagus sekali. Dia mempunyai skill individu yang berbeda, walaupun agak egois, yaitu wajar karena dia tipe-tipe pemain penyerang ya, bukan pemain bertahan. Jadi di kotak penalti kadang-kadang dia egonya keluar, kadang-kadang dia juga bisa langsung menempatkan posisinya, bola itu mau kemana, apakah mau di placing, apakah di shooting, atau dikasih ke temannya. Itu makanya dari 2018 kita menemukan Marcelino di Timnas 16, ini kita ketahui Marcelino memang mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Ya, salah satu bakat yang luar biasa yang ditampilkan kita melihat bersama tadi malam ya. Dengan kemenangan ini, Bang Mara, kalau Anda melihat bagaimana kemudian peluang timnas kita dalam pertandingan ke depan di grup C ini, apakah kemudian ada peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia? Peluang terbuka. Kalau lolos langsung, artinya kita harus memenangkan seluruh sisa pertandingan. 4 game ke depan. 4 game ke depan lawan Australia, lawan Cina, Bahrain, dan Jepang. Tapi kalau kita mengambil 7 poin saja, peringkat 3 kita dapat. Tapi kalau kita lihat paling tidak, apakah kemudian dengan Australia, kemudian Bahrain dan juga Cina, kalau kemudian kita bisa mendapatkan poin penuh, apakah sudah cukup itu, Bang? Tambah 3 game, 15 poin cukup. Kita bisa menang dengan Australia, Cina, dan Bahrain, itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup? Lebih dari cukup. Kemungkinan ke sana ada tidak? Peluang itu ada besar kalau kita lihat bahwa di sepak bola itu apapun bisa terjadi. Arab Saudi pun bisa mengalahkan Argentina yang peringkatnya jauh, dan di Piala Dunia kemarin Arab Saudi di bawah dan di bertarung bintang. Jadi apapun yang bisa terjadi dalam sepak bola. Yang penting adalah seperti permainan kemarin, bahwa mengejar, mainnya Spartan, disiplin, tanpa lelah. Tanpa lelah, baik. Sudah bergabung juga pemirsa bersama kami di studio TV One. Sudah ada Bang Opan Labara, pengamat sepak bola. Selamat petang, Bang. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat beragatu. Langsung datang kami. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami, Bang. Kita ingin dengar, Bang. Langsung boleh ya. Kita berikan nafas sedikit lah ini ya. Bagaimana kemudian Anda melihat permainan timnas kita yang luar biasa, walaupun kalau kita bilang sebenarnya kita tidak punya ya yang namanya striker sejati, tapi kemudian Marcelino main dengan luar biasa malam hari tadi. Iya, jujur sebelum laga tadi malam saya termasuk agak mulai apatis dengan penampilan tim kita dari waktu ke waktu, termasuk kepemimpinan dari Sinteyong sebelum laga tadi malam. Dan laga tadi malam menunjukkan bahwa sebetulnya sepanjang keinginan kuat itu hadir, motivasi itu ada, determinasi itu lahir, maka sebetulnya kita punya contoh bahwa saat kita bermain di Cina beberapa tahun yang lalu, Bang, kalau kita melihat statistik pertandingan bagaimana kita begitu mendominasi pertandingan pada saat itu. Pole position, peluang dan lain-lain sebagainya. Tapi Cina yang menang. Nah, tadi malam rupanya kita mengalami hal yang sama ya, bahwa determinasi, semangat, keinginan kuat itu bisa mengalahkan statistik pertandingan yang memang lebih didominasi oleh Arab Saudi. Bukan cuma ball position, tapi peluang bagaimana mereka menciptakan sampai 13-14 peluang, tidak ada yang berbuah gol. Kemudian kita bermain juga sangat efektif. Dan yang paling menggembirakan tadi malam adalah penampilan anak-anak seperti tidak memiliki lelah sama sekali. Iya, nggak ada lelah, bermain lepas. Kemudian Marcelino contohnya, kita harus mengakui bahwa Marcelino menampilkan permainan terbaik sepanjang karirnya bersama timnas tadi malam. Dan determinasi itu hadir di semua pemain. Bagaimana mereka memblokir, mematahkan peluang dari Arab Saudi. Kemudian bagaimana kita menciptakan gol itu sampai kepada bagaimana Marcelino bisa menghadirkan dirinya. Tepat berada di bawah gawang. Itu kan determinasi yang luar biasa. Pak Marcelino bukan striker, dia pemain tengah. Dan dia bisa berada di situ. Itu dia. Tapi faktor apa yang menurut Anda kemudian permainan kemarin betul-betul di luar nalar kita semua? Satu, mungkin ada peran ketua umum Eto'o. Kita melihat sebelumnya saat kita kalah dari Jepang beberapa tahun yang lalu, beredar video
bagaimana Ketua Umum Erick Thohir memberikan motivasi yang luar biasa di ruang ganti pemain. Kemudian mungkin itu juga yang menjadi pelecut salah satunya bagi pemain. Yang kedua adalah kritik yang tidak habis-habisnya dan begitu tajam, termasuk dari saya. Pasca kekalahan menghadapi Jepang itu, saya termasuk yang sangat kritis pada Sinteyong. Dan Sinteyong kita tahu mentalitasnya adalah mentalitas seorang Korea yang pantang menyerah dan menganggap bahwa semua kritikan itu adalah sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Vitamin kalau kata Bang Mara. Betul, vitamin ya. Dan hal-hal begini yang membuat Sinteyong dan pasukannya akhirnya bangkit. Karena kalau kita berbicara dari sisi kualitas tim, kualitas materi pemain, seharusnya memang kita tidak kalah ya dengan materi yang kita miliki saat ini, kemudian persiapan yang juga kita miliki, terlepas dari bahwa ada beberapa yang masih debut sebagai debutan di timnas ini. Nah, yang kedua kalau kita berkaca dari laga tadi malam, ini adalah merupakan the winning team sebenarnya ya, pemain yang memang sudah memiliki chemistry satu dengan yang lain. Untuk yang pertama kalinya dalam 3 laga terakhir, bahkan dalam 4 laga terakhir, Sinteyong tidak menurunkan pemain debutan tadi malam sejak kick-off babak pertama. Artinya ini adalah starting 11 terbaik yang diturunkan dalam 3 atau 4 laga terakhir, di mana tidak ada debutan di situ. Chemistry antara pemain sudah ada, kemudian mereka juga sudah sering bermain bersama. Nah, Marcelino kembali mendapatkan kepercayaan untuk bermain di lini tengah. Yang sebelumnya peluang atau kesempatan itu sudah hilang bagi seorang Marcelino. Tadi malam luar biasa. Sekali lagi ini adalah timingnya Marcelino. Luar biasa. Itu dia Bang Opan. Saya mau ke Bang Markus. Bang, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan, paling tidak menjaga lah ya, stamina dan juga semangat dari para pemain timnas, para pemain Garuda kita ini untuk nanti laga ke depan, game ke depan lawan Australia, Bang? Ya, kita ketahui ya, tim nasional ini setiap pertandingan berbeda-beda ya. Coach STI mempunyai taktik dan strategi tersendiri. Mudah-mudahan nanti ya lawan Australia, mudah-mudahan taktik STI itu tepat dan jitu, karena pasti mereka sudah melihat video Australia, di mana Australia berbeda sama pemain Arab ya, karena Arab tipe pemain yang selalu menyerang dari flank. Ya, kalau Australia dia menyerang, dari flank juga menyerang, tapi dia sering kombinasi juga di lini pertahanan atau di sektor gelandang mereka. Jadi buat Australia ini kita patut waspadai ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita salah strategi lawan Australia disamakan sama Arab Saudi ya, itu berbahaya ya. Saya yakin Coach STI mempunyai taktik tersendiri lawan Australia. Pasti saya yakin itu berbeda. Mereka lawan seperti Arab kemarin ya, pasti saya yakin itu berbeda. Ya tentu kalau kita lihat kan dalam grup neraka ini pasti setiap negara harus selalu berubah strateginya untuk bisa memenangkan peluang paling tidak poin penuh begitu. Nanti kita akan bahas kembali hal ini usai jeda saat lagi, tetap bersama kami di Kabar Petang.